Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Peniam Adriana Saluk. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu dropship, resellers, online shop, marketplace, dan e-commerce. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja mulai dengan pembahasan yang pertama kita. Dropship. Mari mengenal apa itu dropship. Apa itu bisnis dropship dan apa artinya? Dropship adalah model bisnis di mana Anda hanya perlu meneruskan pesanan pelanggan ke supplier atau pedagang grosir, dan mereka akan mengirim produk atau pesanan Anda langsung ke pelanggan Anda. Anda tidak harus melihat produk itu secara langsung atau menyentuh produk tersebut. Anda hanya perlu memajang foto produk, dan jika ada orang yang tertarik, Anda hanya perlu menghubungi supplier yang menyediakan produk digambar yang telah dipajang pada toko online Anda. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kerja bisnis dropship. Cara kerja bisnis dropship adalah yang pertama, pelanggan Anda melakukan pemesanan di toko online Anda. Yang kedua, Anda mengirim pemesanan dari pelanggan ke supplier Anda. Yang ketiga, supplier akan mengirim pesanan Anda langsung ke pelanggan Anda atas nama toko Anda. Selanjutnya, inilah peta visual untuk membantu Anda memahami cara kerja dari dropship tersebut. Kita lihat peta di atas, the dropship model. Yang pertama, pelanggan membeli barang dari toko Anda, pelanggan membayar ke toko Anda. Yang kedua, pesanan dari pelanggan akan Anda teruskan ke supplier. Anda membayar biaya pemesanan. Yang ketiga, supplier menerima pesanan Anda, akan langsung mengirimkan produk ke pelanggan atas nama Anda. Selanjutnya, apa saja manfaat dari bisnis dropship tersebut? Manfaatnya adalah 1. Mudah untuk memulai. 2. Biaya mulai murah, rendah, overheadnya rendah. Ketiga dan keempat, risikonya rendah. 5. Kerjanya merdeka, dalam artian kerjanya bebas. Kita melihat mudah untuk memulai dalam arti bagi Anda yang baru memulai menjalankan toko online Anda, memulai dengan pengiriman bisnis dropship cukuplah mudah. Anda hanya perlu mencari supplier, membuat website, dan memulai berjualan. Yang kedua, biaya mulai usaha rendah, dalam artian biaya terbesar untuk memulai operasi retail adalah memberi persediaan untuk dijual. Namun, untuk menjalani bisnis dropship, Anda tidak harus membeli dan menyediakan stok barang apapun itu. Satu-satunya biaya yang akan Anda keluarkan hanyalah biaya untuk membuat situs web Anda. Manfaatnya yang ketiga, overheadnya rendah. Karena Anda tidak memiliki stok barang yang disimpan, Anda tidak perlu menyewa ruang gudang. Menjalankan toko online Anda tidak membutuhkan ruang seperti toko fisik. Satu-satunya biaya tetap Anda adalah
biaya yang diperlukan untuk menjalankan situs web toko online Anda, yang biaya bulanannya tergantung dari biaya yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat yang berikut adalah risiko rendah. Anda tidak perlu khawatir jika barangnya tidak laku, karena Anda juga tidak akan mengeluarkan biaya untuk barang yang dijual pada toko online Anda. Bisnis dropship risikonya sangat rendah. Jika barang tidak terjual, Anda tidak akan kehilangan apapun. Manfaat yang terakhir, kerja merdeka. Dalam artian, Anda dapat menjalankan bisnis Anda dari mana saja, dari laptop dan koneksi internet. Anda bisa menjalankan toko online Anda saat berpergian dan dapat bekerja di mana saja. Selanjutnya, kita lihat apakah ada kekurangan untuk dropship. Kekurangannya adalah menurunkan harga lebih mudah dari supplier, lebih murah dari supplier. Yang kedua, persaingannya ketat. Yang ketiga, sulit mengelola persediaan. Yang keempat, kompleksitas pengiriman. Yang kelima, pengiriman supplier. Yang keenam, tingkat kontrol mereknya. Menurunkan harga lebih murah dari supplier. Meskipun hal ini tidak semuanya benar, banyak supplier menggunakan harga yang lebih tinggi untuk pengiriman barang, dan harga dari harga sebenarnya yang murah, yang membuat Anda sulit menaikkan harga dan Anda kehilangan keuntungan. Persaingannya ketat karena ini adalah model bisnis muda. Banyak orang yang menjual dagangan yang sama. Namun, Anda bisa menghindari persaingan dengan memilih segmen yang sangat spesifik untuk dijual atau unik, atau namun masih memiliki banyak peminatnya. Sulit mengelola persediaan dalam artian dalam pemilihan produk yang masif dan seringkali tidak mengetahui jumlah stok barang yang tersedia pada supplier, mudah kehilangan track dan harus memesan di backorder atau bahkan membatalkan. Masalah ini memburuk saat Anda mengembangkan bisnis Anda untuk dijual di banyak seluler. Kompleksitas pengiriman. Jika Anda menjual produk dari supplier, Anda pasti akan menemui beberapa masalah dengan biaya pengiriman. Misalnya, jika pelanggan Anda memesan 3 item yang Anda dapatkan dari supplier yang berbeda, Anda harus membayar biaya pengiriman dengan terpisah dengan masing-masing supplier. Dengan begini dapat menurunkan tingkat konversi Anda. Kesalahan supplier. Bagaimana jika supplier Anda membuat kesalahan? Pertanyaan itu pasti ada terlintas di kepala Anda. Pelanggan tidak peduli apakah itu kesalahan dari supplier Anda karena mereka membelinya dari Anda. Jadi, Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya. Inilah salah satu dari alasan mengapa kita harus bijaksana dalam memilih supplier. Rendahnya tingkat kontrol merek. Ini mungkin salah satu kelemahan terbesar untuk bisnis dropship, karena supplier Anda mengirimkan paket ke pelanggan Anda tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kemasan khusus atau menyertakan barang gratis seperti stiker atau catatan tulis tangan. Namun beberapa supplier mungkin bersedia melakukan untuk Anda jika ada permintaan. Selanjutnya, bisnis dropship cocok untuk siapa saja. Bisnis dropship cocok untuk yang pertama kali memulai berjualan. Yang kedua, orang yang ingin menguji pasar untuk produk baru. Yang ketiga, orang yang ingin menambahkan produk tanpa menambah investasi modal. Yang keempat,
orang yang ingin menjual ribuan barang yang berbeda tanpa repot menyimpan. Pertama kali memulai berjualan, Anda belum pernah menjalankan toko online seperti ini, tapi ingin mencobanya. Ini adalah cara investasi minim risiko yang mudah untuk mulai menjual produk secara online. Orang yang ingin menguji pasar tentang produk baru. Anda sudah memiliki toko, namun ingin menguji barang tersebut atau produk yang diinginkan tersebut. Orang yang ingin menambahkan produk harus mempunyai investasi modal. Anda dapat menambahkan beberapa koneksi pengiriman bisnis produk Anda. Orang yang ingin menjual ribuan barang yang berbeda tanpa repot menyimpannya. Intinya, Anda ingin menjadi Walmart di internet. Ini bukan metode yang akan saya sarankan untuk memulai, tapi mungkin saja Anda tertarik. Selanjutnya, bisnis dropship tidak cocok untuk siapa saja. Bisnis dropship tidak cocok kepada yang pertama, orang yang ingin menumbuhkan merek mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, penjual yang menemukan margin tersendiri mutlak. Yang ketiga, orang yang tidak ingin bersaing dengan pemasok mereka. Dalam artian, orang yang ingin menumbuhkan merek mereka ke tingkat berikutnya adalah karena margin pengiriman turun, biasanya profit rendah, dan Anda memiliki kontrol terbatas terhadap pengalaman merek Anda. Jika Anda ingin menguji merek Anda mungkin ingin pergi ke produsen. Yang kedua, penjual yang menginginkan margin yang mutlak. Artinya, satu-satunya cara untuk mendapatkan margin terbaik adalah langsung ke sumbernya. Yang ketiga, orang yang tidak ingin bersaing dengan pemasok mereka, meskipun tidak selalu demikian. Beberapa pemasok yang menurunkan harga dan bahkan produsen menjual langsung kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan ekstra. Anda harus berkreasi untuk bersaing dengan seseorang yang memiliki biaya yang lebih rendah daripada Anda. Inilah pembahasan kita mengenai apa itu dropship dan cara kerja dari dropship. Inilah pembahasan singkat tentang dropship. Semoga bermanfaat untuk pembahasan dropship ini. Selanjutnya, mari kita membahas tentang apa itu resellers. Resellers adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai kembali, dan kata seller dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, resellers kurang lebih artinya ialah menjual kembali. Resellers ialah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjual kembali, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Reseller merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan produk atau barang tersebut. Selanjutnya, apa itu reseller?
cara kerja atau sistem kerja resellers. Seorang reseller membeli barang dari mana saja, bisa dari pihak produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, resellers lainnya, dan juga lain sebagainya. Kemudian, seorang resellers menstok berbagai barang atau persediaan yang akan dia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang dibeli oleh reseller. Dengan demikian, menjadi seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan ia jual kembali. Di dewasa ini, karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu membeli barang, entah itu membeli langsung dari daerahnya sendiri atau dunia nyata, maupun membeli di berbagai toko online di internet tadi. Kemudian seorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang tadi melalui berbagai situs, blog, dan sosial media lainnya, dan mulai menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal ia membeli. Selanjutnya, syarat menjadi seorang reseller. Untuk menjadi seorang reseller, yang kalian butuhkan ialah niat, modal atau uang, pengetahuan sekitar dunia jual beli, dan lain-lain, koneksi, hubungan sosial, misalnya koneksi dengan supplier, relasi, teman, dan lain-lain. Begitu juga dengan koneksi internet, teknik pemasaran, dan doa. Untuk menjadi seorang reseller, tentunya kalian harus memiliki modal yang besar, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Selain membutuhkan uang, tentunya kalian harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier. Supplier tersebut tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan kalian jual kembali. Apalagi jika kalian menjadi seorang resellers di dunia maya, maka kalian juga sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik untuk ngeblok, berdagang di toko online, promosi di sosial media, dan segala jenis media sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang kalian lakukan di internet. Contoh kegiatan resellers sangatlah mudah. Misalnya kalian membeli barang di sekitar daerah tempat tinggal kalian, maupun membeli barang atau produk secara online. Sebut saja seperti kosmetik, mainan, aksesoris, tas, makanan, dan minuman instan. Berbagai jenis pakaian seperti baju anak-anak, jersey, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian, kalian menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi, baik itu menjual langsung di dunia nyata maupun menjualnya secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Kelebihan dari reseller: 1. Dapat mengatur stok barang karena telah dibeli terlebih dahulu dari produsen. 2. Lebih mudah untuk mengembangkan bisnis
karena tidak tergantung hanya pada satu produsen. Yang ketiga, dapat menyesuaikan jumlah laba yang diambil dari setiap produk yang dijual. Kemudahan dalam memberikan branding bisnis karena tidak bergantung pada produsen untuk pengemasan dan pengiriman barang. Memiliki ikatan yang kuat dengan konsumen sehingga kemungkinan pembelian berulang akan semakin besar. Kekurangan daripada resellers yaitu 1. Membutuhkan modal awal yang besar untuk membeli barang untuk dijual. Yang kedua, harus menyediakan tempat atau gudang untuk menyimpan stok barang. Yang ketiga, jika suatu barang dijual atau rusak, itu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Lakukan banyak hal, mulai dari pemasaran, melayani pelanggan, pengemasan, pengiriman, dan menerima keluhan. Selanjutnya, tips menjadi resellers. Tips menjadi resellers untuk pemula. Ketika Anda bergabung dengan sistem resellers, perlu diperhatikan adalah karena Anda pemula, pertama yang harus dipelajari adalah mengenali produk itu sendiri. Yang kedua, bandingkan dengan produk-produk lain yang serupa. Ketiga, sudah berapa banyak ikon yang diberikan oleh perusahaan dan sellers lain. 4. Kata kunci yang sudah bertebaran di Google atau di mesin pencari. Kelima, berapa persen komisi yang Anda dapatkan. Kemudian, fasilitas apa yang diperlukan bagi Anda jika berjualan. Jika untuk mengenali produk barang, Anda bisa mengecek barang tersebut. Analisa dengan Google berapa orang yang dicari dengan kata kunci produk itu. Perhatikan sistem layanan yang diberikan, berapa jam online supportnya, dan amati bagaimana respon pasar tentang produk tersebut. Selanjutnya, problem yang sering terjadi jika Anda resellers pemula. 1. Kalah bersaing, kalah strategi, kalah pengalaman dengan resellers yang terlebih dahulu, tidak paham terhadap produk, knowledge, pengetahuan tentang produk tersebut, tidak paham tentang internet marketing, tidak paham tentang teknik sales, mendatangkan grafik, kurang tahu apakah produk itu dicari atau tidak, banyak pesaingnya, atau sudah jenuh, tidak bisa membuat blog atau website bisnis, tidak mengetahui cara iklan yang benar, pemilihan kata-kata dalam sebuah iklan, tidak bisa bersaing dengan iklan atau perusahaan yang terlebih dahulu. Selanjutnya, keuntungan menjadi reseller. Keuntungan dari produk itu dari selisih harga jual yang akan dilakukan dalam penjualan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan barang atau produk yang akan dijual. Selanjutnya, kerugian menjadi resellers. Kerugian menjadi resellers sama saja seperti aktivitas perdagangan lainnya. Bisa karena tidak lakunya barang, bisa juga karena menurunnya produk barang, rusaknya barang atau produk, dan berbagai faktor lainnya. Tentu hal tersebut dapat mendatangkan kerugian secara fisik maupun materi bagi seorang penjual atau reseller. Nah, demikianlah materi tentang resellers. Semoga bermanfaat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu online shop. Yang pertama, mari mengenal tentang apa itu online shop. Apa itu online shop? Pengertian online shop merupakan suatu tindakan menjual atau membeli produk dan layanan lainnya. Dengan adanya internet menciptakan perubahan dalam penjualan menjadi lebih modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka langsung untuk dapat melakukan transaksi mereka. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan barang akan tiba ke lokasi pembeli tanpa harus repot untuk mendatangi toko tersebut. Selanjutnya, manfaat online shop. Manfaat online shop yang pertama, kegiatan berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis. Yang kedua, membutuhkan modal yang relatif kecil. Ketiga, dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, kemudahan dalam melakukan transaksi. Kelima, keamanan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, kelebihan dari online shop. 1. Kenyamanan. 2. Membandingkan harga yang terbaik. 3. Banyak variasi. 4. Menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, yang dimaksud dalam kenyamanan, online shop membuat kita semakin hemat. Misalnya, Anda tidak perlu berpakaian rapi untuk pergi ke toko. Anda dapat dengan mudah mengakses situs online shop kapanpun Anda mau. Bahkan online shop memberikan kemudahan dalam berbelanja. Jadi, online shop tidak membiarkan Anda untuk menunggu antrian dalam membeli barang yang dibutuhkan. Yang kedua, membandingkan harga. Dalam artian, harga barang yang dipaparkan dalam online shop tergolong cukup murah dari toko fisiknya, sebab produk didatangkan langsung dari pabrik atau penjual tanpa ada perantara. Selain itu, Anda juga dapat membandingkan harga produk dari setiap toko pada online shop untuk mendapatkan harga dan diskon terbaik. Keuntungan selanjutnya, banyak variasi dalam antrian. Melalui online shop, Anda dapat menemukan berbagai macam produk yang dapat dikategorikan berdasarkan harga terbaru dan diskon. Bahkan Anda dapat menemukan produk internasional tanpa harus menghabiskan uang untuk pergi ke negara tersebut. Menghemat waktu dan tenaga, artinya Anda tidak perlu mengelilingi toko untuk menemukan barang yang dibutuhkan, sebab pada online shop sudah tersedia berbagai macam produk yang dapat dibeli dalam satu waktu. Kekurangan dari online shop yaitu 1. Produk yang tidak sesuai. 2. Keterlambatan dalam pengiriman. 3. Risiko penipuan. 4. Pelayanan pelanggan. Selanjutnya, dalam artian produk yang tidak sesuai, biasanya foto produk yang ditampilkan pada online shop begitu terlihat sangat bagus, sebab proses pengambilan gambar tersebut memperhatikan sudut dan pencahayaannya yang bagus. Tidak jarang banyak orang yang komplain akibat barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan di webnya.
Keterlambatan dalam pengiringan artinya masalah waktu seringkali menjadi kekurangan dalam aktivitas online shop sendiri. Konsumen yang sudah menyelesaikan proses transaksi banyak mengeluh akibat lamanya barang sampai pada alamat tujuan. Mungkin karena jarak yang cukup jauh sehingga toko memerlukan jasa ekspedisi dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengirimkan barang tersebut. Selanjutnya, risiko penjualan artinya dengan maraknya bisnis online shop, risiko penipuan juga semakin besar. Hal itu disebabkan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk menipu pengguna seperti penipuan kartu kredit, pencurian identitas, atau situs web yang palsu. Oleh karena itu, Anda perlu menyelidiki toko online shop sebelum melakukan pembelian tersebut. Selanjutnya, pelayanan online artinya kebanyakan platform memanfaatkan fitur chat untuk menjawab semua pertanyaan atau keluhan yang diberikan oleh konsumen. Memang tidak ada yang salah dengan pelayanan tersebut, namun interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli semakin berkurang dan sulit memberikan pengalaman yang positif terhadap konsumen. Nah, inilah sedikit pembahasan mengenai apa itu online shop. Semoga dapat bermanfaat. Sudah. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu marketplace. Mari mengenal tentang marketplace. Apa itu marketplace? Pengertian marketplace. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam bertransaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Dengan kata lain, pengertian marketplace adalah model bisnis di mana situs web tidak hanya membantu untuk mempromosikan produk, tapi juga menjembatani transaksi online antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, jenis-jenis marketplace. Yang pertama, marketplace murni. Yang kedua, marketplace konsinyasi. Yang ketiga, marketplace vertikal. Yang keempat, marketplace horizontal. Yang kelima, marketplace global. Selanjutnya, apa itu marketplace murni? Marketplace murni artinya kerjasama marketplace murni ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas penjualan. Penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace diberikan keluasan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan produk dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan oleh marketplace. Marketplace konsinyasi. Apa itu marketplace konsinyasi? Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah
atau istilah mudanya adalah titik barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsiasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi kepada pihak marketplace. Yang kedua, salah satu contoh marketplace kerjasama konsiasi adalah Selora. Contoh marketplace lain yang menggunakan kerjasama ini adalah Bilban Card. Selanjutnya, pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas penjualan berbeda dari fasilitas penjualan sebelumnya. Pembeli tidak bisa melakukan pembayaran harga karena alur semua transaksi ditangani oleh situs marketplace. Selanjutnya, perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace menjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsiasi semua alur transaksi langsung ditangani oleh situs marketplace. Yang ketiga, marketplace vertikal. Marketplace vertikal adalah jenis marketplace vertikal merupakan marketplace yang menjual produk dari berbagai sumber, namun produk yang mereka jual hanya terdiri dari satu jenis. Misalkan sebuah marketplace yang hanya menjual sebuah mobil dari yang bekas hingga mobil yang baru. Keempat, marketplace horizontal. Apa itu marketplace horizontal? Jenis marketplace horizontal merupakan marketplace yang menjual berbagai jenis produk, namun semua jenis produk barang tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Misalkan, sebuah marketplace yang menjual produk komputer dan aksesorisnya, di dalam marketplace tersebut tidak hanya menjual berbagai merek komputer, tapi marketplace tersebut juga menjual aksesoris pendukung seperti spare part komputer dan lainnya. Yang kelima, marketplace global. Apa itu marketplace global? Jenis marketplace global merupakan marketplace yang merupakan berbagai produk yang antar barang dijual yang tidak dapat berkaitan sama sekali. Contohnya di Indonesia adalah Tokopedia dan Bukalapak. Selanjutnya, kenapa marketplace semakin digemari? Alasannya karena salah satu banyak berbisnis mulai mempromosikan dan menjual produk mereka secara online karena membuat bisnis mereka menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua, alasan lainnya mengapa marketplace sangat digemari karena marketplace cenderung memiliki lalu lintas yang besar sehingga penjual dapat memanfaatkannya. Bagi penjual online dengan mudah dan kecil, tentunya mendatangkan lalu lintas yang besar ke dalam web. Mereka merupakan tugas yang sangat berat. Oleh sebab itu, alternatif yang paling bijak bagi mereka adalah berjualan melalui marketplace untuk menjual marketplace produk mereka. Juga tidak memiliki persyaratan yang terlalu rumit. Marketplace adalah salah satu model bisnis di internet yang menyerupai pasar tradisional dalam perdagangan offline, sehingga marketplace memiliki peran sebagai pihak yang mempertemukan penjual dan pembeli di dalam web mereka. Oleh sebab itu, marketplace dapat dijadikan alternatif yang bijak bagi penjual yang ingin menjual sebagai online. Selanjutnya, banyak
Keuntungan yang diperoleh dari marketplace diantaranya biaya operasional yang rendah, mendapatkan lalu lintas pengunjung yang mudah, teknis penjualan di marketplace sangat mudah. Dengan berbagai keuntungan tersebut, maka marketplace merupakan alternatif paling bijak untuk Anda yang ingin memulai berbisnis online. Nah, inilah sedikit pembahasan mengenai apa itu marketplace. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa, mari kita belajar berbagi bersama. Selanjutnya, mari kita membahas tentang apa itu e-commerce. Mari mengenal tentang apa itu e-commerce. Apa itu e-commerce? Pengertian apa itu e-commerce? E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia, penikmat kegiatan belanja online di Indonesia memang sangat tinggi. Tidak mengherankan kalau kemudian terus tumbuh e-commerce baru yang turut memeriahkan jagat jualan di dunia maya. Meskipun begitu, hanya ada beberapa e-commerce saja yang dapat bertahan dan maju di tengah ketatnya persaingan. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia. 1. Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek. Selanjutnya, di bawah ini jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. 1. Business to consumers, consumers to business, consumers to consumers, business to administration, online to offline. Selanjutnya, business to consumers adalah jenis e-commerce yang paling terkenal khususnya di Indonesia, di mana produsen atau perusahaan pihak penjualan memasarkan produk secara langsung dengan customer atau pengguna sebagai mangsa pasar. Jadi diibaratkan seperti toko retail berbasis online, di mana pembeli bisa membeli produk secara eceran tanpa jumlah minimal tersebut. Selanjutnya, consumer to business. Dalam jenis consumer to business, transaksi penjualan dilakukan oleh konsumen, sedangkan penjualan adalah target pasar. Jadi, individu memberikan penjualan mengenai sebuah produk, mengenai barang atau jasa kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan, misalnya saja desain grafis yang menawarkan skillnya atau kemampuannya. Selanjutnya, consumer to customer. Jenis e-commerce ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Klarifikasinya terdiri dari dua model, yaitu classified dan marketplace.
Kalau dalam kelas civil, buyer dan seller melakukan transaksi secara langsung, sedangkan dalam marketplace, konsumen atau penjual memerlukan platform untuk tempat melakukan transaksi. Contoh marketplace adalah Shopee. Selanjutnya, kita lihat business to administration. Pada jenis e-commerce ini, pelaku bisnis menjual produk, barang, ataupun jasa dengan menjadikan lembaga pemerintah sebagai pasar. Transaksi yang dilakukan juga dilakukan dalam bentuk tender. Selanjutnya, online to offline. Di zaman modern sekarang ini, jenis e-commerce satu ini sangatlah populer, di mana pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun, pembeli memiliki opsi untuk dapat belanja secara langsung di toko offline. Selanjutnya, manfaat dari e-commerce. Manfaat untuk diri sendiri, artinya selain memiliki beberapa model atau jenis berbeda, kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya pihak penjual, namun juga pembeli. Secara umum, ada beberapa keuntungan dalam penggunaan customer. Di bawah ini adalah manfaat e-commerce bagi pemilik usaha atau e-commerce. Selanjutnya, jangkauan pasar luas. Dengan kehadiran e-commerce, maka penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena berbasis pada sistem online global. Bukan hanya bisa menjangkau market dalam negeri, mau bisa juga luar dalam negeri. Karena saat ini ada banyak platform e-commerce bagi pihak penjual untuk menguntungkan di berbagai pihak negara. Selanjutnya, mengurangi infrastruktur. Dengan menggunakan e-commerce sebagai basis berjualan, sebuah perusahaan tidak harus membuka perusahaan di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja sudah bisa menjangkau semua bagian di dalam suatu negara. Selanjutnya, anggaran keluar berkurang. Penggunaan anggaran yang berlebihan dapat dikurangi apabila memanfaatkan e-commerce yang memang basisnya adalah sistem online. Jadi pihak penjual tidak perlu membuang uang untuk membuka toko real, merekrut karyawan terlalu banyak dan sebagainya. Karena dengan e-commerce bisa dilakukan pengurucutan sistem dengan hasil yang tetap optimal. Selanjutnya, harga lebih terjangkau. Jika diakumulasikan semua manfaat customer yang ada pada poin-poin sebelumnya, pihak penjual dapat menekan harga produk sehingga lebih murah dan lebih terjangkau. Dengan begitu, maka customer juga akan lebih tertarik membeli barang dari toko Anda karena harganya customer friendly. Nah, inilah sedikit materi tentang apa itu e-commerce. Nah, semoga bermanfaat materinya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir dari video tutorial saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang masa depan kita. Seperti apa yang dikatakan orang bijak bahwa pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini
serta paspor untuk menuju kebebasan. Dan jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau kau menginginkan sesuatu yang besar, raihlah, karena hanya dengan pendidikan, hanyalah pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depanmu. Oke, terima kasih tutorial saya ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa, mari kita berbagi. See you.